Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan nomor NIM 211250770. Saya adalah mahasiswa PPG 2025 dalam mata pelajaran Akidah Akhlak periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di MIS NW Karangbaru dengan tema Indahnya Perilaku Terpuji dalam Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Sehat semua? Ya. Ada yang tidak masuk temannya? Tidak. Ada. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita iringi dengan doa dulu. Ayo kita kelas pimpin doanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika antusalliya wa tusallim Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa antu amirana batal wa qaliwana batal ganati di furu'ihima ila yaumidin wa antan surana wa taftah wa tarzuqana wa tahtalana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu ya, cek kehadiran siapa masuk dan tidak masuk. Bu Guru ambil bacaan dulu. Muhammad Fatin. Bunga Nabila, Hayatika, Muhammad Hairul Fahmi, Nadia, Asuro, Naila, ya hadir semua ya. Nah, di sini coba periksa dulu kondisi kelasnya. Tengok kiri kanan apa ada sampah. Lihat dulu di sekelilingnya ada sampah, amankan dulu kalau ada, amankan dulu sampahnya. Sudah? Nah, Ibu Guru lihat dari sini sudah aman, rapi kelasnya, sampah tidak ada. Oke, ya, sudah? Sudah. Anak-anakku yang berbahagia, sehat semua? Sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini,
kita refleks dulu. Dalam artian menyiapkan diri untuk belajar, kita buat kesepakatan. Kesepakatan dulu, kita buat kesepakatan. Nanti kalau udah materinya udah kita mulai, pembelajaran udah dimulai, tolong kalau ada siswa, anak-anakku yang mau ingin buang air kecil, buang air besar, minta izin dulu sama bu guru ya. Ya. Kita ice breaking dulu supaya semangat belajarnya bangun. Ya. Ya. Mari kita ice breaking dulu. Pakai lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anakku berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Supaya semangat ya. Ayo, ngerekat. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengar. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kita mulai belajar tentang adab bertamu. Apa? Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan adab sebagai tamu dengan benar sebagai cara menunjukkan cinta dan hormat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan adab sebagai menerima tamu tuan rumah dengan baik sebagai cara menebar cinta dan kemuliaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis waktu yang tepat untuk bertamu dan hikmah di balik anjuran bertamu dalam Islam. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan adab bertamu secara terpadu, tamu dan tuan rumah dalam berbagai skenario kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tanya kembali sama anak-anak kami. Kemarin, masih ingat pembelajarannya kemarin apa? Tentang apa? Oke, Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya
Berapa banyak Asmaul Husna? Apa arti asma? Apa arti husna? Disimpulkan menjadi asma. Disebut dengan bahasa Arabnya Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita nonton video dulu tentang adab apa dan menerima. Oke. Cermati dengan baik. Nah, lihat, kita nonton video. Di sini videonya sudah kalian tonton. Kira-kira apa yang Anda amati dari hasil video tadi? Kemudian, apa yang Anda pahami tentang adab bertamu dan menerima tamu? Ada yang bisa? Bertamu adalah ya ke rumah orang lain, contoh seperti ke rumah siapa? Nah, ada yang lain lagi? Terus ada yang lain lagi? Nah, itulah adalah adab bertamu, berkunjung ke rumah orang lain. Maksudnya di sini selain rumah kita, namanya berkunjung itu harus ke rumah orang lain. Contoh ke rumah teman, ke rumah kerabat, ke rumah keluarga, ke rumah kakak. Nah, itulah contohnya adab bertamu. Nah, sekarang yang kedua, adab dalam menerima tamu. Kira-kira ada yang tahu? Ayo, siapa? Dalam menerima tamu. Tentunya kita sebagai tamu harus apa? Salam. Ketuk pintu. Sebanyak berapa kali? 3 kali.
Terus apa lagi? Menjaga pandangan. Apa lagi? Tidak berlama-lama. Itu adalah adab dalam menerima tamu. Nah, selanjutnya waktu yang tepat untuk bertamu. Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Kapan waktu yang tepat untuk bertamu? Ayo dia. Siang dan sore. Siang hari dan sore hari. Kalau kita bertamu, pilih dulu waktunya siang hari dan sore hari. Nah, ada dalil tentang adab bertamu dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 27 yang artinya, ada yang tahu? Silakan Din, baca. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan temannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah tadi tentang dalil apa namanya? Menerima tamu dan ada bertamu. Menerima tamu. Nah, di sini menjelaskan dalil tentang adab menerima tamu. Al-Quran mengatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, muliakanlah tamumu. Itu kata Al-Quran. Sebagaimana Allah memuliakanmu. Nah, di sini kita bahas tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Saya ulang lagi, adab bertamu dalam Islam ada berapa? Ayo, siapa yang bisa satu? Ayo Tami. Memilih waktu yang tepat. Yang kedua ada lagi? Ayo Patin. Memberi salam dan mengetuk pintu. Memberi salam dan mengetuk pintu. Yang lainnya ada lagi? Ayo Hayati. Menjaga pandangan. Yang keempat? Siapa lagi? Tiara, ayo. Tidak berlama-lama. Yang kelima? Siapa yang bisa? Ayo, Naila. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Coba kita ulang. Ada bertamu ada berapa? 5. Nah, itu ada bertamu dalam Islam ada 5. Yang pertama tadi dibaca sama Andin. Apa bunyinya tadi ulang? Memilih waktu yang tepat. Nah, kira-kira ibu guru di sini kalau bertamu harus pilih dulu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat untuk bertamu? Di siang hari dan sore hari. Kenapa kita disuruh memilih waktu yang tepat untuk bertamu? Nah, di sini menjelaskan supaya tuan rumah siap menerima kedatangan kita sebagai tamu. Yang kedua, apa lagi? Tadi memberi salam dan meminta izin untuk masuk. Kita sebagai tamu tentunya memberi salam dulu. Memberi salam dulu sama tuan rumah. Kemudian tuan rumah memuliakan temunya, silahkan untuk masuk. Yang ketiga apa lagi? Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali, kalau tidak ada jawabannya, hendaklah kita akan kembali. Besok kita akan datang lagi. Yang keempat apa? Menjaga pandangan. Tentu kita sebagai tamu menjaga pandangan dalam artian kalau udah nyampe ke rumah orang yang tempat kita bertamu, tolong jaga pandangannya, jangan lirik ke sana kemari, jangan ngintip-intip, tidak boleh. Tidak boleh. Yang kelima, nah maksudnya di sini tidak berlama-lama. Artinya tamu itu tidak boleh berlama-lama di tuan rumah karena bikin tuan rumah tidak nyaman. Kalau udah selesai berbicaranya, menyampaikan tujuan, barulah kita pamit untuk pulang. Sudah bisa dipahami? Itu adalah tentang adab bertamu dan menerima tamu. Selanjutnya tinggal satu.
Sebelum kita mulai diskusi, coba perbaiki dulu tempat duduknya, ambil posisi masing-masing. Kita mulai membuka diskusi. Ayo, silakan ambil dulu tempat duduknya masing-masing. Kira-kira sudah dipahami ya? Ya, sudah. Boleh ke sini, boleh ke sini. Nah, silakan. Nah, kita mengetes kemampuan kalian melalui tes menjawab pilihan ganda. Ibu guru bagikan dulu tesnya. Nah, di sini kita bagi 3 kelompok. Kelompok A mendapat materi ada bertamu dalam Islam. Kelompok B menerima tamu dalam Islam. Kelompok C waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, silakan kerjakan dulu. Pegang. Nah, silakan. Silakan mulai diskusinya. 5 menit. Nah. Silakan bekerja dengan baik. Nah, sudah. Nah, sudah. Ya. Nah. Apa? Enggak ngertinya. Nah. Yang lainnya tolong temannya ya. Pikirkan jawabannya sesuai dengan materi hari ini. Sudah? Nah. Periksa dengan hati-hati, baca soalnya dengan teliti supaya bisa dipahami. Nah, silakan diskusikan dulu. Ayo kerja yang baik. Nah, udah. Sudah? Nah, terus? Nah. Iya. Sudah? Sudah. Udah ada yang selesai? Sudah? Nah. Silakan diperiksa dulu sebelum dikumpulkan. Periksa dulu. Silakan mewakili 1 orang aja. Maju. Serahkan tugasnya masing-masing kelompok. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir, masing-masing kelompok saya minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok A, bisa mewakili 3 orang. Ayo maju. Ayo. Pematerinya dari tengah. Nah, ayo, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Kami dari kelompok A. Terus mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi kami tentang adab bertamu dalam Islam. Nah, tentang apa? Ada bertamu dalam Islam. Ayo, silakan dibaca yang nyaring suaranya.
Satu. adab bertamu dalam Islam. 1. Memilih waktu yang tepat. 2. Memberi salam dan mengetuk pintu. 3. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. 4. Menjaga pandangan. 5. Tidak berlama-lama. Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus yang meriah tuh temannya. Oke. Nah, silakan dari kelompok B, ada yang mewakili, maju ke depan. Hasil kelompoknya, hasil diskusinya dipresentasikan. Ayo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadal Nurulhuda dan sekolahkan saya Siti Anita dan sebagai saya Iya. Lanjut. kami dari kelompok singkat ada bertemu dalam Islam. Apa hasil diskusi tadi apa ada? Apa? Ada Ada bertamu dalam Islam. Silakan lanjut. 1. Memilih waktu yang tepat. 2. Memberi salam dan meminta izin untuk masuk. Terus? 3. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Terus? 4. Menjaga pandangan. Terus? 5. Tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan lagi kelompok C, ada yang mewakili? Mempresentasikan hasil diskusinya, yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Rizky Putri. Terus? Sebelah kanan saya Berkelanaan Zaidi. Lanjut. Dan di sebelah kiri saya Yohana Maulida. Oke. Lanjut. Yuk. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi Tentang adab bertamu dalam Islam. Ayo, lanjut. 1. Memilih waktu yang tepat. 2. Memberi salam dan meminta izin masuk. Terus? 3. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Yuk. 4. Menjaga pandangan. 5. Tidak berlama-lama. Nah, terus? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk kembali dengan rapi. Nah, ayo perbaiki duduknya. Diam sudah, diam sudah, diam. Diam sudah. Nah, tadi hasil diskusi sudah disampaikan sama teman-temannya. Kira-kira sejauh ini, apakah kalian sudah paham tentang adab bertamu? Apakah Anda sudah paham anak-anak sekalian tentang adab menerima tamu? Sudah. Kapan waktu yang tepat untuk bertamu sudah dipahami? Sudah. Nah, alhamdulillah. Berarti pemahaman kalian sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah jelas? Sudah, kita breaking dulu. Kalau sekali tepuk semangat. Nah, satu kali kurang semangat, topo semangat, Nah, tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir tentang ada bertamu, menerima tamu, dan waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, kita pakai evaluasi dulu, mengukur kemampuan kalian dengan menjawab tes sebanyak 5 soal. Individu satu persatu. Silakan dijawab tesnya untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam materi tentang adab bertamu, menerima tamu, dan kapan waktu yang tepat untuk bertamu. Siap? Siap. Ya. Ayo. Nah, ini LKPD kalian.
lembar kerjanya sudah ada. Silahkan dicermati dulu soalnya dengan baik sebelum menjawab. Nah, yuk. Nah, siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ini. Ya, satu-satu ya. Silahkan bekerja dengan baik. Jangan sia-siakan waktunya. Yuk. Baca soalnya dulu. Kemudian dijawab dalam jangka 5 menit. Bekerja yang baik. Tengok soalnya dulu. Ya, sudah. Jangan lupa tulis namanya di atas ya, supaya ibu guru bisa menilai. Ada yang sudah jadi? Belum? Selesaikan dulu. Nah, terus hadap depan Zul, hadap depan, nah, hadap depan. Hadap depan. Nah, boleh. Ayo dah. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, udah bisa. Ayo lanjut lagi. Sudah. Dilihat ini soalnya. Kalau memang kesulitan, baca dulu soalnya, baru menjawab. Nah. Udah? Ada yang sudah jadi? Udah? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai nanti bu guru yang ambil ya. Duduk dah. Nah. Udah selesai? Apa ada? Udah. Iya. Ya. Yang mana lagi? Ada yang sudah selesai? Yuk. Jawab dengan tenang, enggak usah lihat temennya. Ya. Sini kalau yang sudah jadi sini, bawa ke sini. Nah. Ada lagi. Kasih. Ada lagi. Oke. Ada? Udah? Siapa lagi? Oke. Ada? Sudah? Sini. Ya, tunggu sebentar ya. Udah, Nala? Sini, yang sudah sini. Udah. Nah. Sudah? Siapa yang belum? Yuk. Sudah. Oke. Udah selesai. Nah, terima kasih. Ada yang lain lagi? Tinggal siapa? Tiara.
Nah, udah selesai. Naila. Udah selesai. Udah semua? Sudah. Terima kasih. Nah, Ibu Guru, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu Guru simpulkan dulu mengenai adab bertemu, menerima tamu, dan kapan waktu untuk bertamu. Nah, di sini agama Islam mengajarkan kita harus punya adab bertamu. Bertamu pun punya adab, menerima tamu pun punya adab, dan kapan waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, sejauh ini pemahaman kalian, sekiranya besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Siap? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dulu dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu pakai doa. Ayo, ketua kelasnya pimpin doa dulu untuk pulang. Doa. Bismillah. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ucap salam dulu ya. Sebelum kita pulang, silahkan dicek peralatannya sudah lengkap. Nah, bukunya silakan ditutup. Nah, lembar bukunya di belakang, nanti ketinggalan. Nah, kita pulang bersama-sama dulu ya. Ucap salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Bye. Silahkan pulang. Salam.